Banyak pegawai kantor yang tidak sempat mengantre di apotik untuk membeli masker. UN Eksekutif meluncurkan sistem pembelian masker dengan kartu identitas level 2 mulai 12 Maret. Selain di apotik, masker juga dijual lewat internet dan diambil lewat toserba. Pembeli harus menggesek kartu seperti sertifikasi digital penduduk, kartu Askes, atau mengunduh aplikasi APP Express verifikasi kartu Askes. Setiap orang tetap dibatasi 3 masker per 7 hari. 对于上班族，这边因为在上班的时间，不容易来排队，所以那边的购买量相对的比较低，所以想开放这样子网络来订购。 Harga pembelian masker lewat internet sama dengan lewat apotik. Setiap lembar 5 dolar Taiwan ditambah 7 dolar Taiwan biaya pengiriman. Pembeli akan menerima tagihan setelah berhasil memesan lewat internet dan harus dibayar lewat ATM, internet banking, atau kartu kredit. Kemudian mengambil di toserba dengan membawa kartu Askes atau nomor tanda terima. Taiwan melaporkan penambahan 2 kasus baru tanggal 10, yakni pria berusia 20-an tahun. Ia adalah anggota keluarga pasien ke-34. Yang lainnya adalah kasus pasien yang pulang dinas dari Belanda. Presiden Tsai Ing-wen melakukan inspeksi ke pabrik masker tanggal 9. Saat ini 60 jalur produksi fase pertama telah rampung. 30 jalur produksi fase kedua juga akan beroperasi akhir bulan Maret. Jumlah masker yang dapat diproduksi pekan ini mencapai 1 juta lembar per hari. Akibat dampak epidemi, bus teris 2 tingkat Taipei dan kota Taipei mencatat rekor 0 penumpang dalam 1 hari akhir bulan lalu. Operator bus telah mengajukan permohonan pengurangan jumlah operasi kepada kantor transportasi umum Taipei dan memperoleh persetujuan dari mereka. Jumlah operasi bus dikurangi dari 24 menjadi 12 kali. 主要考量到这个外国旅客入境的部分也比较少，那他们目前已经有来去做一个申请这个调降班次的一个部分。 Operator bus kota menanggapi jumlah transportasi dalam kota telah menurun akibat epidemi. Jalur transportasi berkurang sekitar 15%. Jumlah penumpang rute wisata seperti Ximending National Palace Museum dan jalur Taipei Jiufen juga berkurang 50%. Pihak kantor transportasi umum akan terus memantau jumlah penumpang karena perguruan tinggi baru akan dimulai awal bulan Maret. Sebagai antisipasi COVID-19, Pemkot Taoyuan melarang warga untuk besuk ke rumah sakit. Bagi yang melihat dokter atau menemani pasien harus menunjukkan kartu identitas. Mulai 9 Maret, Kabupaten Nantou juga memberlakukan larangan besuk di 10 rumah sakit. Hanya 1 orang yang boleh mendampingi pasien. Akibat dampak COVID-19, ada sejumlah kuil macu yang memutuskan untuk mengundur kegiatan ritual mereka. Kuil Chaotian Peikang tanggal 9 memutuskan untuk menghentikan arak-arakan macu selama 2 hari tanggal 11 April. Kementerian Kesehatan Indonesia mencatat penambahan 13 kasus pada tanggal 9, atau jumlah terbanyak dalam 1 hari. Di antaranya ada pasien yang terjangkit di luar negeri dan menunjukkan gejala setelah kembali. Pasien yang terinfeksi juga meliputi anggota keluarga dan warga asing. Kondisi pasien saat ini termasuk ringan dan menengah serta stabil. Total kasus COVID-19 mancanegara hampir mencapai 110.000. Italia melaporkan lebih dari 9.000 kasus dengan jumlah kematian 460 orang, menjadi negara kedua terparah setelah Tiongkok. Pada tanggal 9, pemerintah Italia mengumumkan isolasi negara yang mulai berlaku tanggal 10 untuk membatasi turis asing berbaur dengan warganya. Kejuaraan sepak bola profesional Italia juga telah dihentikan. Pada masa isolasi ini, seluruh rumah makan dan bar Italia hanya boleh beroperasi dari pukul 6 pagi hingga pukul 6 malam. Selama jam operasi ini, setiap orang harus mematuhi pembatasan jarak 1 meter antar sesama. Pada malam hari, bioskop juga ditutup dan tidak boleh menggelar resepsi pernikahan, prosesi semayam jenazah, dan kegiatan keagamaan. Kunjungan ke penjara juga dihentikan yang memicu kerusuhan antara para narapidana dan menyebabkan sedikitnya 6 orang tewas. Kondisi COVID-19 di Jerman, Prancis, dan Spanyol juga terus mengalami perubahan. Jumlah kasus di Jerman dan Prancis juga telah melampaui angka 1.000. Prancis mencatat penambahan 300 kasus dalam 1 hari dengan total 1.400 kasus. Menteri Kebudayaan Frank Riester juga telah terinfeksi. Tanggal 9 muncul 2 kasus korban tewas pertama di Jerman. Spanyol melaporkan penambahan lebih dari 200 kasus dalam 1 hari dengan total hampir mencapai 1.000 kasus. Pemkot Madrid mengumumkan pemberhentian sekolah mulai dari tanggal 11.